Okay, let's continue to number 16. Sebuah bangun datar yang memiliki satu pasang sisi sejajar dan satu pasang sisi yang sama panjang. Bangun datar apakah yang dimaksud? Okay, you should remember the word of sejajar. We have to talk about this. So, sejajar means parallel. So, it means that when you continue the lines, it won't meet. Okay, it won't meet for each other. So, it's called as sejajar. Okay, so I will just write it down here. So sejajar is parallel. Okay, and this one is sama panjang means same length. Okay, right. Okay, so what is the type of the quadrilateral that we talk about here? Because if we talk about triangle has no any parallel lines. So we talk about quadrilaterals mostly. You need to remember about the types of the quadrilaterals because we have talked about that. There are square, rectangle, rhombus, and then trapezoid, kite, and parallelogram. Oke, dan kalian harus ingat bahasa Indonesianya. Square itu persegi, rectangle itu persegi panjang, lalu rhombus itu belah ketupat, kite layang-layang, trapezoid itu trapesium, dan satu lagi adalah jajar genjang ya, parallelogram. Oke, nah ini adalah satu pasang sisi sejajar. Oke, you should remember the shape. Oke, so this one is square, right? With all the lengths are same, and then this is the rectangle. This one is the trapezoid. Okay, and then this one is parallelogram or jajar genjang, and then this one is rhombus. Okay, and this one is kite. Okay, sorry for my bad driving anyway. Oke, sekarang kita ngomong satu pasang sisi sejajar. Ya, kita lihat dulu dari persegi. Persegi itu yang atas dan yang bawah itu sejajar. Lalu yang kanan dan yang kiri juga sejajar, which means there are two pairs of parallel lines, which is not fulfilling the criteria here, right? So it means it's not square. It's just the same with the rectangle because rectangle has two pairs as well. Kanan dan kiri, atas dan bawah. Okay, so it's not that too. Oke, sekarang kita lihat trapezoid. Oke, trapezoid itu cuma punya satu pasang sisi sejajar, yaitu yang atas dan yang bawah. Ini satu pasang, mereka tidak akan pernah bertemu. Tapi kalau yang kaki-kakinya, yang sebelah kanan dan kiri itu, kalau kamu teruskan, itu nanti dia akan bertemu. Jadi misalkan saya teruskan ke sini, nanti dia akan bertemu. Ya, nah berarti artinya dia tidak paralel. Berarti trapezoid itu hanya punya satu. Oke, dan satu pasang sisi yang sama panjang. Satu pasang sisi yang sama panjang. Oke. In this case, maybe trapezoid can be the the answer because satu pasang sisi yang sama panjang itu adalah yang ini. Dia akan sama panjangnya. Kaki-kakinya itu akan sama, gitu ya. Nah, but you need to take a note that it's only applied to isosceles trapezoid because there are two types of trapezoids, right? There are isosceles trapezoid and also the right trapezoid. Okay, if you talk about the right trapezoid, there are no lines that have same length. Okay, nah sekarang kita coba lihat dulu ke parallelogram. Oke, parallelogram atau jajar genjang itu juga punyanya dua pasang sisi sejajar. Yang kiri dan kanan itu sejajar, lalu yang atas dan bawah juga sejajar. Jadi ada dua, which means it's not the answer. Oke, saya akan silang ya. Ini bukan. Ini bukan, ini juga bukan. Oke. Lalu rhombus, rhombus itu juga ada dua pasang. Satu, lalu juga dua. Yang ini juga mereka sejajar, gitu ya. Nah, lalu kite ya, sekarang yang kite. Oke, kite has no parallel lines. You need to remember about that. That's the only quadrilaterals that has no parallel lines at all. Because whenever you continue any lines, it will meet each other. Oke, it will meet each other. Misalkan nih, saya continue yang ini. Nanti mereka akan bertemu. Gitu ya. Nanti jadi dia tidak punya parallel lines. Jadi ini juga bukan jawabannya, ini juga bukan jawabannya. So the answer should be trapezoid. Atau kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah trapesium. Oke. Okay? Let's now continue with number 17.
Sebuah dadu raksasa berbentuk kubus memiliki volume 512 cm pangkat 3. Maka panjang rusuk dari dadu tersebut adalah, okay, we talk about the 3D shapes now. We talk about the volume or capacity. You need to remember about the formula for cube. Okay, this one is cube. Alright, I have told you about this before. The volume dari kubus itu adalah rusuk kali rusuk kali rusuk, or we can just we can abbreviate it as R to the power of 3, something like this. Oke, nah kita tahu di sini volumenya itu adalah 512. Kita taruh angkanya di sini, itu sama dengan R pangkat 3. Gitu ya. Nah, karena pertanyaannya hanya R-nya saja, berarti pangkatnya ini harus pindah ruas. Oke, saat kamu pindah sisi, when you move something through the equal sign, the equation, sorry, yes, the equal symbol here, so it will change. It will change the what is it? The operation. For example, if it was an addition, when you change it, it will be a subtraction, gitu ya. Nah, sama dengan ini. Pangkat itu lawannya adalah akar, root. Oke, root. So, karena sebelumnya adalah pangkat 3, maka di sini pun harus akar 3 dari 512. Saya sudah pernah mengajarkan ya, untuk mencari akar itu saya menggunakan factor tree. You need to remember about that. Whenever we talk about the factor tree, you need to divide the numbers with the smallest prime number, smallest possible prime number. You need to remember about the prime number as well. Okay, 2, 3, 5, 7, 11, 13, and so on. Okay, I hope you can remember at least around like 100 of it. Okay, because it will be really helpful for you. Nah, sekarang kita coba pakai factor tree untuk divide 512-nya. Oke, 512 dibagi 2. Pertama kali itu dibagi 2 menjadi 256. Oke. Nah, nanti kalian bagi lagi nih, kalian bagi lagi 256 dibagi 2, kalian bisa coba sendiri ya, 128. Lalu dibagi 2 lagi menjadi 64, dibagi 2 lagi menjadi 32, dibagi 2 lagi menjadi 16, dibagi 2 8, dibagi 2 4, dibagi 2 2. Okay, now we need to make the prime factorization. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, so I can say that 512 is 2 to the power of 9. Karena yang ditanyakan adalah akar 3 dari 512, I have told you about this before. You need to divide. You need to divide the exponential number here with 3 karena adalah akar ya. Akar itu pembagian pangkat. Berarti jadinya 2 pangkat 3. Ingat 2 pangkat 3 itu bukan 2 dikali 3 ya, tapi 2 kali 2 kali 2, which means the answer should be 8 centimeter. So you need to write it down here. It's 8 centimeter. Okay, I hope you can practice more for finding out the root numbers. Oke, sekarang lanjut ke nomor 18. Oke. Nah, sebenarnya saya mau ngasih tahu sesuatu dulu ya. Jadi kenapa di latihan itu saya banyak memberikan soal yang teksnya banyak? Karena memang nanti soal dari dinas itu kalian harus membaca gitu ya, banyak teksnya gitu. Nah, tapi yang harus kalian pikirkan adalah kalian harus fokus dengan soalnya saja. Kayak contohnya di sini. Di depan kan saya tulis Waterworld Citraraya merupakan salah satu tempat wisata yang banyak dikunjungi masyarakat Kabupaten Tangerang. Bla 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 bla. Dan itu tidak terlalu penting sebetulnya gitu ya. Nah, jadi kalian harus fokus sama informasi apa yang diberikan oleh ceritanya gitu ya. Saya sudah memberikan warning di sini ya. Jadi memang soal dinas nanti banyak teksnya gitu. Walaupun matematika dia banyak teksnya. Dan yang harus kalian em, utamakan itu adalah informasi apa yang kalian dapat, apa yang ditanyakan di soalnya, apa yang kalian butuhkan gitu ya. Jangan terdistraksi dengan soal yang terlalu panjang gitu. Jangan terdistraksi dengan teks-teks yang tidak penting sebetulnya begitu ya. Oke. Nah, kita fokus di sini. Pada Waterworld Citaraya terdapat sebuah kolam berbentuk persegi panjang. Oke, we talk about quadrilaterals again here yang memiliki keliling 36 meter. Remember, keliling itu adalah perimeter.
Oke, perimeter. Jika panjang dari kolam renang tersebut 2 meter lebihnya, 2 meter lebihnya dari lebarnya, maka panjangnya berapa? Oke, step pertama adalah kalian lihat dulu apa yang diberitahu di soal. Pertama, dia memberitahu tentang keliling or perimeter. You need to remember about the formula of perimeter for rectangle. It's 2 times, you need to open the bracket, length plus width. Atau 2 dikali buka kurung panjang ditambah lebar. Kalian juga bisa nulisnya 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar. It's actually up to you. Anyway, nah, oke, nah di sini kita tulis dulu rumus kelilingnya. Keliling itu sama dengan 2 dikali panjang ditambah lebar. Oke, itu informasi yang pertama ya tentang keliling. Nah, terus di sini kita tahu kalau kelilingnya 36. 36 itu sama dengan 2 dikali panjang ditambah lebar. Oke, nah sekarang kita tahu kalau misalkan, 36 itu adalah 2 kali dari sesuatu. Nah, saya sudah pernah bilang, kita itu kan harus meninggalkan suatu variabel gitu ya. Nah, sebelum itu kita akan ubah dulu di sini, karena di sini ada informasi panjang itu 2 meter lebihnya dari lebar. You need to understand about that. The length is 2 meters more than the width. Okay, when we talk about more, it means that it's an addition. Okay, the addition of 2 from the width. Okay, so you can write it down. P itu sama dengan 2, maaf, lebar ditambah 2. Karena panjangnya itu 2 meter lebihnya dari lebar, gitu ya. Nah, jadi duanya yang di belakang. Ya, sebenarnya kalau misalkan di penjumlahan, it doesn't really matter whenever you put the two first or the with first, it's up to you. But if we talk about the subtraction, it will be really matter. So it means you need to just put it up lebar dulu, baru angkanya. So that whenever it comes about the subtraction, you won't get confused. Oke? Nah, dari sini kita bisa tulis kalau panjangnya itu lebar ditambah 2. It's an algebraic expression. We have talked about this in the semester 1. So I hope you can remember about this. Recall the memory about that. Oke? Nah, berarti di sini 36 itu sama dengan 2 dikali panjangnya itu adalah lebar ditambah 2 ditambah lagi dengan lebar yang dari sini. Ya, yang dari awal sini ya. Oke. Nah, terus 36 itu sama dengan 2 dikali lebar ditambah lebar. Kamu harus menjumlahkan, ingat, operasi pertama adalah yang di dalam kurung. Oke. Nah, kamu harus menjumlahkan apa yang memang bisa dijumlahkan. Lebar bisa dijumlahkan dengan lebar. Ya, tidak bisa lebar dijumlahkan dengan 2. Kalian tidak bisa menjumlahkan dua hal yang berbeda. Kalian tidak bisa bilang satu apel ditambah satu jeruk itu adalah 2 jeruk. Nggak bisa kan? Seperti itu. Nah, sama halnya dengan ini. Kalian tidak bisa menjumlahkan variabel dengan angka. Kalian bisanya variabel atau maaf, huruf, huruf dengan huruf atau angka dengan angka seperti itu ya. Oke. Nah, berarti lebar ditambah lebar. Berarti ada berapa lebar? 2 ya. 2 lebar ditambah 2. Oke. Nah, lalu karena kita sudah tidak bisa menjumlahkan 2 lebar dengan 2, kita fokus ke 2 yang di luar sini. Oke. I have told you about this before. Whenever you move a number through an equal symbol, you need to change the operation. Oke, karena sebelumnya di sini adalah perkalian, maka saat si 2 ini pindah ke sebelah sini, dia akan menjadi pembagian. Ya, 36 dibagi dengan 2 itu akan sama dengan 2L ditambah 2. Oke, 36 ditambah 36 dibagi 2 adalah 18. Nah, ini bracketnya bisa kalian keluarin, bisa kalian hapus saja karena sudah tidak bisa dijumlahkan lagi antara 2 lebar dan 2. Jadi 2L ditambah 2. Oke, nah sama. Ini juga ingat ya, saya sudah pernah bilang kalau kalian punya operasi seperti ini, kalian harus menyisakan variabelnya sendirian. Menyisakan variabelnya sendirian berarti artinya kalian harus memindahkan duanya ke sebelah kiri. Pindahkan ke sini. Awalnya addition berarti berubah menjadi subtraction. 18 dikurangi 2 sama dengan 2 lebar. 18 kurang 2 adalah
16. 16 sama dengan 2 lebar. Ingat, kalau ada kata-kata 2 lebar, itu berarti dia artinya adalah perkalian. 16 sama dengan 2 dikali dengan lebar. Berarti lebarnya adalah 16 sama dengan 2 kali berapa? 8. Oke, 8 meter ya, karena tadi ngomonginnya tentang kolam. Nah, you need to remember about the unit as well. It's meter. If it is meter, so you don't change it into centimeter or else. Oke. Nah, apakah ini pertanyaannya? Bukan. Pertanyaannya adalah tentang panjang. Nih ya, panjang. Panjang itu adalah length, bukan width. Oke. Nah, ini baru lebarnya, ini baru width-nya. Sedangkan tadi dibilangnya panjang itu adalah 2 meter lebihnya dari lebar. Berarti 8 ditambah 2 sama dengan 10 meter. So it means the length of the pool is 10 meters. Oke?